2019 merupakan tahun di mana pandemi virus corona muncul. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini diduga berasal dari sebuah pasar dan menyebar ke seluruh dunia. Kasus pertama yang terkonfirmasi di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020. Setelah itu, pertumbuhan kasus terkonfirmasi di Indonesia mulai naik secara perlahan. Pada tanggal 10 April 2020, Jakarta menerapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dilakukan seiring bertambahnya kasus positif yang terjadi di Jakarta. Banyak masyarakat yang harus berada di rumah masing-masing. Mereka dihimbau untuk mengisolasi diri secara mandiri. Beberapa masyarakat tersebut harus bekerja dari rumah. Banyak pelajar dan mahasiswa terpaksa belajar dari rumah masing-masing dalam rangka penanganan di masa pandemi ini. Walaupun PSBB dinilai kurang efektif, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka pertambahan kasus setiap harinya. PSBB ini juga telah dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Sudah lebih dari 10 bulan kita terdampak virus ini. Tentunya, kita tidak bisa terus-menerus begini. Lantas, pemerintah kita dan juga seluruh dunia ingin kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, apa aja sih dari protokol kesehatan ini? Pakai masker saat berpergian dari luar rumah agar tidak terhirup droplet virus corona. Jaga jarak dan tidak berkerumun di tempat umum agar mencegah penularan virus secara massal. Hindari kontak fisik dengan muka sendiri dan juga dengan orang lain agar tidak tertular virus corona. Upaya secepat mungkin mencuci tangan setelah bersentuhan dengan benda-benda yang banyak disentuh publik. Langsung mandi dan cuci pakaian yang digunakan saat tiba di rumah. Hal ini bertujuan untuk tidak menularkan virus apabila hinggap di baju dan badan kita. Menggunakan pembayaran cashless saat berbelanja agar virus tidak menular melalui uang kertas maupun logam. Dengan adanya new normal, kita perlu menyiapkan beberapa hal agar dapat aman ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Pertama, kita harus menyiapkan masker 3 lapis. Dengan menggunakan masker, kita dapat terhindar dari droplet yang mungkin tersebar dari orang lain saat kita berbicara. Selain itu, kita juga boleh menggunakan face shield sebagai tambahan perlindungan. Kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Di adaptasi kebiasaan baru ini, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Apabila tidak berada di tempat yang menyediakan wastafel, kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti sabun. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tisu basah apabila tidak membawa hand sanitizer. Ketiga, apabila kita berpergian dengan menggunakan transportasi umum, sangat dianjurkan untuk menggunakan lengan panjang dan membawa helm sendiri bila kita menggunakan ojek motor online. Hal ini perlu dilakukan agar kita tidak bersentuhan langsung dengan kulit orang lain saat menggunakan transportasi umum. Dan tentunya, yang paling penting adalah tetap patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat. Begitulah kira-kira penjelasan mengenai virus corona dan bagaimana cara kita menghadapinya. Tetap patuh protokol kesehatan dan ingat pesan ibu ya, ingat 3M.